Erik Erikson adalah seorang psikolog dan psikoanalisis terkenal yang mengembangkan teori perkembangan sosial dan kepribadian yang berfokus pada tahap-tahap perkembangan yang dialami manusia sepanjang hidup mereka. Teori Erikson ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan tantangan psikososial yang dihadapi individu dalam setiap tahap perkembangannya untuk mencapai perkembangan sosial yang sehat. Awalnya, Erikson mengakui teori Freud dan menjadikan teori tersebut sebagai panutannya. Tetapi, menurutnya, Freud salah menilai beberapa dimensi penting dari perkembangan manusia tersebut. Erik Erikson pada tahun 1950 sampai 1968 mengatakan bahwa manusia bukan berkembang dalam tahap psikoseksual, melainkan berkembang dalam tahap psikososial. Sebab menurutnya manusia bersifat sosial dan mencerminkan keinginan untuk berhubungan dengan orang lain. Selain itu, Erikson mengemukakan perubahan perkembangan pada seseorang terjadi sepanjang hidup dan Erikson menekankan pentingnya pengalaman awal maupun akhir. Tokoh Erik Erikson ini memiliki 8 tahapan perkembangan saat kita, para manusia, menjalani kehidupan. Pada setiap tahapannya, individu akan dihadapkan oleh krisis yang harus mereka selesaikan. Krisis tersebut tidak dapat dianggap sebuah musibah, melainkan krisis itu dapat meningkatkan kerentanan serta potensi pada individu yang sedang menghadapinya. Apabila individu berhasil mengatasi krisis yang ada, maka akan semakin sehat perkembangan pada individu tersebut. Berikut tahap perkembangan yang telah dikemukakan oleh Erik Erikson. Yang pertama yaitu kepercayaan versus ketakutan. Masa ini dimulai ketika masa bayi, tepatnya pada tahun pertama. Dalam tahap masa bayi, individu akan dihadapkan oleh konflik antara percaya dan ketidakpercayaan. Ketika si bayi merasa didukung dan kebutuhannya merasa terpenuhi, maka mereka akan mengembangkan kepercayaan yang kuat kepada orang lain. Namun, sebaliknya, jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi, maka individu akan mengembangkan ketidakpercayaan serta kewaspadaan terhadap lingkungan sosial. Tahap perkembangan kedua yang dikemukakan oleh Erik Erikson yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu. Masa ini dimulai ketika masa bayi, tepatnya tahun pertama hingga tahun ketiga. Dalam tahapan ini, individu mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah perilaku mereka sendiri. Individu mulai menegaskan rasa kemandirian atau otonomi mereka dan mereka mulai menyadari keinginannya. Apabila individu terlalu dikekang dan dihukum terlalu keras, maka mereka cenderung mengembangkan rasa malu serta rasa ragu pada diri mereka. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Masa ini dimulai ketika anak usia dini 3-5 tahun. Di tahap ini, anak mulai banyak inisiatif, penasaran, dan suka mencoba hal baru. Mereka mulai berani mengambil tindakan sendiri, seperti bermain pura-pura atau bertanya banyak hal. Jika orang tua mendukung, anak jadi lebih percaya diri dan kreatif. Tetapi, kalau sering dimarahi atau dilarang terus-menerus, mereka bisa merasa bersalah dan takut bikin kesalahan. Yang keempat, industri, kompetensi versus interioritas. Masa ini dimulai anak usia 6 tahun hingga pubertas. Di tahap ini, anak-anak mulai sekolah dan belajar banyak hal baru. Mereka mulai mengembangkan rasa percaya diri jika mereka bisa melakukan sesuatu dengan baik atau kompetensi. Jika mereka sering gagal atau dibanding-bandingkan terus, mereka bisa merasa minder atau inferior. Yang kelima, identitas versus kebingungan identitas. Masa ini dimulai remaja umur 10-20 tahun. Di tahap ini, masa pencarian jati diri, remaja mulai mikir, siapa sih gua sebenarnya? Mereka mencoba berbagai peran,
nilai, dan gaya hidup buat menemukan diri mereka sendiri. Jika berhasil, mereka bakal punya identitas yang kuat dan percaya diri. Tetapi, jika gagal, malah jadi bingung, tidak yakin dengan diri sendiri dan mudah labil. Yang keenam yaitu keintiman versus isolasi atau masa dewasa awal, rentang usianya 20 hingga 30 tahun. Pada tahap ini, individu tugas perkembangan untuk membentuk hubungan intim. Keintiman akan tercapai ketika individu mampu membentuk persahabatan yang sehat dan hubungan sehat lainnya dengan orang lain. Apabila tidak, maka yang terjadi adalah isolasi. Yang ketujuh yaitu generativitas versus stagnasi atau usia dewasa pertengahan. Rentang usianya 40 hingga 50 tahun. Dalam tahap ini, individu akan berusaha untuk menciptakan atau memelihara sesuatu, memberikan dampak positif dan kontribusi kepada generasi muda agar berkembang. Apabila individu memiliki perasaan untuk tidak melakukan apapun yang bermanfaat atau berdampak positif bagi generasi berikutnya, disebut stagnasi. Dan yang terakhir yaitu integritas versus putus asa atau dewasa akhir. Rentang usianya 60 tahun ke atas. Selama tahap ini, individu akan merenungkan masa lalunya. Jika tinjauan hidup seorang menunjukkan kehidupan yang dijalaninya dengan baik, maka integritas akan tercapai. Apabila tidak, maka memungkinkan individu untuk menghasilkan keraguan atau keputusasaan.